Episode 9. MDPT, menyesalnya dokter pria tampan. Hanan melajukan kendaraannya menuju kios laundry tempat Alia bekerja sebelumnya. Setibanya di sana ia disambut ramah oleh pegawai, yang memang sangat mendambakan kehadiran dokter tampan itu. "Selamat sore, Kak," ucap Hanan mengukir senyum lumer sehingga membuat para wanita di sana berasa meleleh menatap senyuman itu. "Selamat sore, Dok, tumben sekali kesini. Ada apa?" tanya salah seorang pegawai. "Saya mau menanyakan alamat rumah Alia, apakah kakak tahu di mana?" tanya Hanan masih dengan senyum ramah. "Oh, Alia tinggal di Jalan Budi Luhur," jawabnya. "Apakah maksud kakak, Jalan Budi Luhur yang di samping kompleks ini?" tanya Hanan memastikan. "Benar sekali, Dok, rumahnya tidak jauh dari sekolahan," jelasnya kembali. "Oh, baiklah. Terima kasih banyak ya, Kak," ucap Hanan yang segera ingin beranjak. "Emang Dokter Hanan ada keperluan apa dengan Alia? Bukankah itu motor Alia ya?" tanya mereka menatap motor matic yang sedang ditunggangi olehnya. "Ah, saya ingin mengembalikan motor ini, karena beberapa hari yang lalu saya meminjamnya," jawabnya jelas berbohong. Mereka hanya mengangguk paham, dan Hanan segera meninggalkan tempat itu. Ia segera menuju alamat yang diberikan oleh mereka. Setibanya di tempat alamat yang dituju, Hanan segera menanyakan kepada salah seorang warga yang sedang melintas di hadapannya. "Maaf, Pak, saya mau bertanya. Apakah Bapak tahu di mana rumah Alia?" tanya Hanan pada lelaki itu. "Alia yang mana? Soalnya di sini banyak yang namanya Alia," jawab lelaki itu. "Saya kurang tahu, tapi dia kemarin pernah bekerja di laundry Umi yang ada di kompleks sebelah," jelas Hanan. "Oh, Alia anaknya mendiang Pak Bagas. Saya kurang tahu siapa nama orang tuanya, Pak." "Ya, kalau Alia yang bekerja di Umi Laundry, ya anaknya Pak Bagas." "Apakah Bapak tahu di mana rumahnya?" tanya Hanan tak sabar ingin segera menemui gadis itu. "Tahu, tapi sekarang Alia sudah tak tinggal di sini lagi. Setelah ayahnya meninggal, Alia diusir oleh ibu tirinya. Dan tidak ada yang tahu di mana keberadaan dia sekarang," jelas lelaki itu yang membuat Hanan terpaku, jantungnya berdegup kencang. "Diusir? Kenapa diusir, Pak?" tanya Hanan masih tak habis pikir. "Ya, karena gadis itu 4 mil di luar nikah. Dan ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung setelah mengetahui tentang ke-4 milannya. Kami sebagai tetangga sungguh tak menyangka gadis baik dan sangat polos seperti Alia bisa berbuat buruk di luaran sana," ucap pria itu kembali. Seketika hati Hanan bagaikan teriris sembilu. Ia tak menyangka apa yang ia lakukan pada gadis itu telah menjadi sebuah petaka. Kembali rasa bersalah semakin menumpuk dalam D4 danya. Hanan terpaku, hatinya masih terasa perih setelah mendengar berita tentang gadis malang itu. Kemana ia akan mencarinya? Hanan pulang ke kediamannya dengan wajah lelah. Kemana lagi ia akan mencari keberadaan Alia? Kini ia juga tak mempunyai apa-apa setelah ayahnya mengambil segala uangnya. Orang tuanya mengambil segala jerih payah Hanan, dikarenakan hasil yang didapat tak terlepas dari sekolah pendidikan tinggi yang diberikan oleh orang tuanya. Sepertinya mereka benar-benar ingin menghukum putra satu-satunya agar mau menuruti keinginan mereka. Hanan bingung langkah apa yang harus ia ambil saat ini. Ia ingin mencari keberadaan Alia, namun, keuangannya sedang bermasalah. Tak ada foto ataupun tanda pengenal yang lainnya, untuk ia pertanyakan pada orang-orang bila pernah melihat gadis itu. Hanan menghela nafas lelah. "Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus bisa menemui Alia. Percuma saja pengorbanan yang aku lakukan bila aku tak bisa bertanggung jawab atas perbuatanku." Pria itu bergumam sendiri, ia masih memikirkan jalan keluar. "Aku harus menemui Prof. Johan, aku berharap dia bisa memberiku solusi," gumamnya memantapkan hati. Ya, untuk saat ini ia harus memperbaiki keuangannya terlebih dahulu agar ia mempunyai modal untuk mencari Alia. Hanan harus menemui Profesor Johan, yaitu pemilik RS tempat dirinya bertugas. Hanan harus menceritakan yang sebenarnya. Ia sangat berharap lelaki itu bisa memberinya jalan keluar, karena sekarang ia tak bisa bertugas sebab semua dokumen pentingnya, dari mulai STR,
surat tanda registrasi, SIP, surat izin praktik, beserta yang lainnya telah diambil oleh orang tuanya. Kini lelaki itu benar-benar harus memulai dari awal. Jika nasib baik masih berpihak padanya maka hidupnya tidak akan merasakan kesusahan seperti yang kini dialami oleh Alia. Hanan mendatangi kediaman Prof. Johan untuk menceritakan perihal masalah yang kini sedang ia jalani. Hanan masih menggunakan sepeda motor wanita yang telah ia hancurkan masa depannya, bahkan ia tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang dengan J4 Nin yang ada di Rempat Himnya. Saat mengingat perkataannya waktu itu yang menyuruh Alia untuk menggugurkan keempat kandungannya, sungguh hati Hanan semakin perih. Mungkin waktu itu ia masih belum bisa berpikir jernih dan masih main satu kemati segala kemewahan yang ia punya. Hanan sampai di kediaman Prof. Johan, ia dipersilahkan masuk oleh Art, dan menunggu di ruang tamu. Tak berselang lama lelaki super sibuk itu menghampirinya. Hanan sangat bersyukur bisa bertemu, karena biasanya sangat sulit untuk bertemu dengan beliau. Maklum saja beliau mempunyai banyak RS yang ada di kota bertua itu, maka membuatnya sangat sibuk. "Hai, Dr. Hanan," sapa Prof. Johan. "Maaf bila mengganggu waktunya Prof," ucap Hanan sembari menyalami lelaki baya yang terkenal sangat ramah dan baik. "Tidak, ayo duduklah." Lelaki itu mempersilahkan Hanan untuk duduk kembali. "Ada apa, Dok?" tanyanya. Tentu saja beliau sudah tahu bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh dokter muda itu. "Begini, Prof, maksud kedatangan saya ke sini ingin bicara hal yang penting," ucap Hanan. Ia segera menceritakan masalah yang sedang ia alami. Dan terlihat lelaki itu mengangguk paham dengan segala cerita Hanan. "Apakah kamu sudah mencari di mana keberadaan wanita itu?" tanya Prof. Johan yang ikut prihatin dengan masalah yang sedang menimpa pegawainya. "Sudah, Prof, tapi tidak ada yang tahu di mana keberadaan saat ini. Jangan putus asa, semoga takdir mampu mempertemukan kamu dan dia. Yang penting kamu sudah mempunyai niat baik dan telah menyesali atas segala kesalahanmu. Untuk masalah pekerjaan, saya punya solusi," ucap Prof. Johan yang membuat Hanan sangat penasaran dengan solusinya. "Apa itu, Dok?" tanya Hanan. "Kebetulan saya baru membuka sebuah klinik K2IA, klinik kesehatan ibu dan anak, dan saya sedang mencari seorang dokter keempat kandungan. Dan kamu bertugaslah di sana sebagai dokter, dan saya memberi kepercayaan padamu untuk menjadi manajer di RS ibu dan anak itu," ucap Prof. Johan yang membuat Hanan hampir tak percaya. "Terima kasih banyak, Prof, sungguh saya tidak bisa bicara apapun atas segala kebaikan yang Prof berikan," ucap Hanan dengan mata berkaca-kaca. "Ya sama-sama. Tapi bagaimana dengan dokumen yang tak saya miliki, Prof?" tanya Hanan ragu. "Kalau soal itu kamu tenang saja. Sayalah yang akan bertanggung jawab penuh atas dirimu. Karena semuanya sekedar status saja. Sedangkan segala ilmu yang kamu miliki melekat di kepala, bukan?" ujar beliau dengan senyuman. Hanan membalas dengan anggukan dan tersenyum lega. Memang benar yang dikatakan oleh Prof. Johan, mungkin ia memang kehilangan sertifikat dan surat tanda bukti kedokterannya. Tapi ilmu tak pernah hilang dari dirinya. Episode 10. Setelah berunding dengan Prof. Johan, Hanan pamit undur untuk bersiap berangkat ke kota Siak untuk mengemban tugas baru di sana. Ia masih sangat berharap bisa bertemu dengan Alia. Hanan akan bekerja memperbaiki keuangannya. Namun, dalam bertugas ia akan tetap mencari keberadaan Alia. Ia juga yakin jika gadis itu sudah pergi dari kota bertua ini. Mungkin Alia memilih tempat yang aman agar kenangan buruk tidak selalu terkenang dalam ingatannya. "Kalau begitu saya pamit dulu, Prof. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala bantuan Prof. Johan," ucap Hanan sembari menyalami tanda perpisahan. "Sama-sama, Dr. Hanan, saya berharap kamu di sana bisa bekerja dengan baik. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, maka kamu bisa menghubungi saya," ucap pria baya itu dengan ramah. "Baik, Prof." Hanan segera beranjak meninggalkan kediaman Prof. Johan. Hanan pulang ke kediamannya untuk berkemas. Dan tentu saja kepindahan dokter tampan itu menjadi bahan pertanyaan oleh teman sejawatnya. "Kamu serius dipindahkan tugas oleh Prof. Johan?" tanya Dr. Hendra. "Benar, Hen, nggak papalah, hitung-hitung tukar suasana,"
jawab Hanan. Sesuai kesepakatannya dan Prof. Johan. Tak ada yang tahu tentang masalah Hanan selain pemilik RS itu sendiri. Semoga sukses di sana ya, bro, ucap Hendara. Amin, terima kasih ya Hen. Selesai berkemas, Hanan menuju loket pembelian tiket bus untuk membawa motor matik Alia ke alamat barunya yang ada di kota kecil tempat ia akan bertugas. Semua sudah selesai. Hanan hanya menunggu jemputan dari driver yang diutus oleh Prof. Johan untuk mengantarkannya. Sementara itu Alia sedang menunggu antrian di sebuah puskesmas untuk periksa kandungan. Tak terasa kehamilannya sudah memasuki bulan kelima. Ibu Alia Sanjana. Seru perawat memanggil namanya. Ya. Alia segera berdiri dari duduknya, ia masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Bidan puskesmas segera memeriksa, dan mendengarkan detak jantung janin menggunakan fetal Doppler. Alia tak bisa menahan rasa haru setiap kali ia mendengar detak jantung malaikat kecilnya. Rasanya air mata tak mampu ia bendung. Rasa bahagia, sedih, semua bercampur baur dalam hatinya. Semuanya bagus ya, Bu, apakah Ibu sudah pernah USG? Tanya bidan itu. Belum, Bu Bidan. Baiknya usia kandungan berapa untuk USG ya, Bu? Tanya Alia minta pendapat. Umur 5 bulan sudah bisa USG. Oh ya, sekarang ada sebuah klinik K2IA baru buka, mereka baru beroperasi, dan mereka memberi layanan gratis selama 1 bulan. Ibu Alia bisa USG di sana, dan sudah ada dokter obgyn juga. Apakah Ibu mau? Tanya Bu Bidan. Apakah jauh dari sini, Bu? Tanya Alia tampak ragu. Tidak jauh kok, di Jalan Desa Harapan. Mending di sana saja, daripada harus bayar, kan sayang uangnya, ucap bidan itu memberi solusi. Baiklah kalau begitu saya mau, Bu. Alia bersedia mendatangi klinik ibu dan anak itu. Baik kalau begitu saya kasih surat pengantar ya. Bu Bidan memberikan surat pengantar, sebagai pihak perujuk agar mendapatkan layanan yang diinginkan, yaitu USG. Setelah mendapatkan surat pengantar dari pihak puskesmas, Alia segera menuju klinik yang dimaksud. Ia menaiki sebuah angkot untuk sampai di sana. Selamat datang di klinik kesehatan ibu dan anak, apakah ada yang bisa kami bantu, Bu? Sapa pegawai klinik itu menyambut dengan ramah. Saya ingin USG, ini surat pengantar dari puskesmas, ucap Alia sembari menyerahkan surat itu pada pihak pendaftaran. Oh, Ibu ingin USG? Tanya pegawai itu. Benar, Bu, jawab Alia mengangguk ramah. Begini, Ibu, untuk hari ini kami belum ada dokter obgyn yang bertugas, tapi untuk lusa sudah ada. Ibu bisa datang lagi hari Rabu. Biar saya daftarkan dari sekarang, besok Ibu tinggal datang jam 2 siang, jelas pihak pendaftaran itu pada Alia. Oh begitu ya, Bu. Baiklah kalau begitu. Apakah USG dikenakan biaya? Tanya Alia memastikan sekali lagi. Tidak Ibu, kami memberi pelayanan free selama 1 bulan. Jadi, bila Ibu ada keluhan silahkan datang ke klinik kami, jelas mereka begitu ramah. Baiklah, Bu. Terima kasih. Sama-sama, ini nomor antriannya untuk hari Rabu ya. Ibu Alia tinggal datang saja, tidak perlu daftar lagi, karena sudah saya daftarkan dari sekarang, ucap pegawai itu kembali. Alia mengangguk paham, dan segera beranjak meninggalkan klinik New. Gadis itu kembali pulang menggunakan angkutan umum. Lumayan ia tak perlu mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan kandungannya. Cuma biaya transportasi yang tidak seberapa. Baru pulang kamu, Alia? Tanya Bu Ambar. Iya, Bu, jawab Alia sembari membuka pintu rumahnya. Kok lama banget, rame ya di puskesmas? Tidak begitu ramai, tapi aku dapat rujukan untuk USG gratis di klinik yang baru buka, jelas Alia pada Bu Ambar. Oh, di mana itu? Tanya Bu Ambar penasaran. Di Jalan Desa Harapan, Bu. Kliniknya cukup bagus, dan para pegawainya juga sangat ramah, jelasnya kembali. Iya, sih. Tapi pasti mahal kalau melahirkan di sana. Mereka pasti tidak menerima rujukan dari pemerintah, sambung Bu Ambar. Belum tahu sih, Bu, tapi kalau masih 2 juta ke bawah nggak papalah, Bu,
yang penting nyaman, jawab gadis itu yang sudah tertarik ingin melahirkan di sana. Lagi pula dia sudah punya simpanan untuk biaya melahirkan, meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk budget segitu. Ya baiklah, mana yang terbaik saja, yang penting kamu nyaman. Akhirnya Bu Ambar memberi dukungan mana yang membuat wanita H4 mil itu nyaman. Alia segera masuk ke dalam rumah untuk mengistirahatkan tubuhnya. Hari ini ia sengaja libur untuk mulung. Alia hanya menghabiskan waktunya untuk tiduran saja. Alhamdulillah kamu baik-baik saja, nak, ibu sudah tak sabar ingin bertemu denganmu. Sabar ya, sayang, waktu 4 bulan itu tidak akan lama. Yang penting kamu baik-baik di perut ibu. Alia mengusap perutnya dengan lembut sembari membawa malaikat kecilnya bicara. Seketika bayangan Dokter Obgin itu masuk ke dalam otaknya. Apa kabarnya lelaki itu? Apakah dia tak pernah terpikirkan J4 Nin yang ada dalam R4 Himnya? Mana mungkin kamu memikirkannya, dan tentu saja sekarang kamu sangat bahagia, karena tak ada lagi wanita bodoh ini yang akan mengusik kebahagiaanmu. Tapi, tak apa, kemanapun engkau pergi, sebelum batinku merelakan, maka aku pastikan kamu tidak akan pernah menemui kebahagiaanmu. Aku benar-benar membencimu Hanan. Gumam gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Alia menghapus air mata yang luruh begitu saja, saat mengenang rasa sakit yang diberikan oleh lelaki itu. Luka hatinya begitu dalam sehingga membuatnya mudah sekali menangis bila teringat akan kejadian dan kata-kata yang menyakiti batinnya. Saat Alia sedang menghapus air matanya, tiba-tiba bayi yang ada di R4 Himnya bergerak begitu kuat, sehingga ia merasakan ngilu karena gerakannya. Anak ibu kenapa? Kamu ikut sedih ya? Baiklah, sayang, ibu tidak akan menangis lagi. Kamu jangan sedih ya, seharusnya kita memang tak boleh lagi mengingat tentang lelaki jahat itu, ucapnya sembari berbaring untuk istirahat sejenak.